Astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayda ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ustadz di salah satu rumah sakit Islam yang dia mengadakan riset kecil-kecilan. Ustadz ini bekerja di rumah sakit Islam tersebut mengurus pasien-pasien agar ibadahnya menjadi benar dan mendapatkan husnul khatimah. Ustadz ini berkata, dari 1000 pasien yang dia urus, hanya 70 orang saja yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu betapa besar keutamaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir ucapan sebelum dia wafat la ilaha illallah masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kenapa sangat sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut? Dari sekian pasien hanya 7% yang dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakratul maut. Ternyata kata para ulama, banyak orang-orang yang sakit, ketika sakit berhenti beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia masuk rumah sakit, dia katakan, nantilah saya sholat kalau sudah sembuh. Siapa yang menjamin engkau sembuh di rumah sakit? Siapa yang menjamin engkau tidak bakal mati karena penyakit itu?
Ini yang jadi alasan kenapa dia nggak sholat. Berhari-hari di rumah sakit dia nggak sholat. Alasannya tidak bisa berwudu. Jamaah, tidak bisa berwudu maka diwudukan. Alasannya tidak bisa kena air. Jamaah, tidak bisa kena air maka tayamum. Alasannya tidak bisa tayamum. Jamaah, tidak bisa tayamum, ditayamumkan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ingat, jangan sampai ibadah kita putus kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang membuat kita menjadi su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demi Allah, ketika kita sakit atau keluarga kita yang sakit, maka ketahuilah ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Walaupun sedang perang, kata Allah Subhanahu wa taala, farijalan au rukbanan, baik engkau sedang mengejar musuh dengan berjalan kaki atau mengejar musuh dengan berkendaraan, tiba waktu sholat berhenti sholat. Selama nyawa masih di kandung badan, selama kita masih merasa hidup, maka sholat tidak boleh ditinggalkan bagaimanapun kondisi dan keadaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sholat sudah Allah wajibkan untuk setiap orang-orang yang beriman pada waktu-waktunya. Sholat di hari Sabtu, kerjakan di hari Sabtu. Sholat di hari Ahad, kerjakan di hari Ahad. Sholat waktu subuh, kerjakan di waktu subuh. Sholat waktu zuhur, kerjakan di waktu zuhur. Tapi itulah kita. Banyak di antara kita paham urusan dunia. Gelarnya S1, S2, S3, bahkan profesor. Dia ahli dalam bidang matematika. Dia ahli dalam bidang fisika. Dia ahli dalam bidang kimia. Tapi urusan akhirat dia nggak paham. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Paham cara ngebangun jembatan, paham cara ngebangun bangunan yang bertingkat-tingkat, tapi urusan akhirat, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Lalai ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sampai kapan kita begini terus? Ingat, malaikat maut tidaklah datang karena kita sakit, tidak. Tapi dia datang karena ajal yang sudah sampai. Yang jadi masalah kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Oleh karena itu pelajarilah Islam ini. Betul, kita sudah menjadi seorang muslim. Tapi Islam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan 30 juz Al-Qur'anil Karim. Berapa juz yang sudah kita pahami? Berapa juz yang sudah kita pelajari? Banyak di antara kita ketika kuliah berjilid-jilid buku dia selesaikan. Tapi Al-Quran di rumahnya berapa lembar sudah dia baca? Berapa lembar sudah dia pahami? Model seperti ini berharap husnul khatimah. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah jamaah bahwasannya ambisi manusia itu sesuai dengan kadar ilmu yang dia miliki. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu hari bertamu ke rumah seorang A'rabi. Kemudian A'rabi ini memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Ketika selesai bertamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kata Rasulullah kepada A'rabi ini, "Idza ataital Madinah fa'tini." Kalau kau datang ke kota Madinah, datangi aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan seorang A'rabi Arab kampung Badui ini. Maka datanglah seorang A'rabi Arab kampung ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal hajatak," minta apa yang kau perlukan wahai A'rabi. Maka kata A'rabi ini, "Naqatun arkabuha wa a'nizun yahlibuha ahli." Aku mau 1 ekor onta untuk aku kendarai dan beberapa ekor kambing untuk keluargaku. Dia minta harta jamaah. Dia minta mobil jamaah. Dia minta onta dan kambing, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu, "A'ajistum an takuna misla ajuz Bani Israel?" Apakah kalian tidak bisa menjadi seperti nenek tua dari Bani Israel? Maka kata para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ajuzu Bani Israel?" Apa itu nenek tua dari Bani Israel? Bagaimana ceritanya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Musa," dulu Nabi Musa alaihi salam, ketika membawa seluruh Bani Israel untuk hijrah meninggalkan kota Mesir, di malam hari mereka tersesat di tengah jalan. Mereka tidak menemukan jalan keluar untuk keluar dari kota Mesir. Maka pada saat itu Nabi Musa alaihi salam berkata, "Mahada, kenapa bisa begini?" Maka Bani Israel pun menjawab, "Inna Yusuf qad akhadna alaina mawthiqa." Dulu Nabi Yusuf semasa hidupnya telah mengambil perjanjian atas kami Bani Israel untuk kami tidak keluar dari Mesir kecuali membawa jasad tulangnya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wa may yadri qabra Yusuf?" Siapa yang tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf alaihi salam? Maka Bani Israel mengatakan, "La ahadun yadri illa ajuzun min Bani Israel." Tidak ada satupun yang tahu di mana kuburannya Nabi Yusuf kecuali seorang nenek tua rentah dari Bani Israel. Faba'atha ilaiha, maka didatangkanlah nenek tua itu. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, "Dullini ala qabri Yusuf." Tunjukkan kepadaku di mana kuburannya Nabi Yusuf. Kata nenek tua inilah, "Hatta tu'tini hukmi." Tidak sampai kau berikan syaratku. "Wa ma hukmuki," kata Nabi Musa alaihissalam. Apa syaratmu wahai nenek tua? Maka nenek tua ini mengatakan, "An aku nama akabil jannah." Kau jamin aku wahai Nabi Musa alaihissalam untuk bersamamu di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Nenek tua ini nggak minta mobil. Nenek tua ini nggak minta harta. Nenek tua ini nggak minta kulitnya yang sudah keriput kencang kembali. Nenek tua ini nggak minta umurnya dikembalikan menjadi muda. Tidak. Dia tahu itu semua adalah dunia yang fana. Semua akan jadi tanah. Pertanyaannya ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita urusan dunia bisa kerja tepat waktu. Padahal kita tahu bos kita adalah orang yang galak. Tidak segan-segan mem-PHK karyawan. Tapi tetap kita bisa kerja tepat waktu. Apalagi kita butuh dengan pekerjaan tersebut. Lalu kenapa urusan akhirat kita tidak seperti urusan dunia? Itulah kita ayuhal muslimun. Ambisi kita masih dunia. Ambisi seseorang tergantung kepada ilmu yang dia miliki. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, perhatikan diri kita baik-baik. Apakah kita seperti seorang Arabi Arab Badui kampung yang hanya mementingkan perut dan apa yang di bawah perut? Atau seperti nenek tua dari Bani Israel yang mengetahui bahwasannya dunia ini tidaklah ada apa-apanya di hadapan Allah. Dunia ini tidaklah bernilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallimu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal
mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqduril kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.